Salah satu pertanyaan menakutkan yang mungkin pernah kita rasain yaitu apakah DC pinjol bisa menyadap chat WhatsApp kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, secara umum pinjol legal yang terdaftar di OJK tidak diperbolehkan melakukan penyadapan atau akses ilegal ke perangkat nasabah. Nah, namun dalam kasus pinjol ilegal, praktik semacam ini atau cara-cara kayak gini memang bisa terjadi, tapi diingat ini sangat kecil kemungkinannya. Nah, pinjol ilegal sering menggunakan taktik manipulatif termasuk mengakses data pribadi tanpa izin. Nah, tapi apa benar bisa menyadap percakapan kita di WhatsApp? Jawabannya sangat kecil kemungkinan mereka bisa menyadap tanpa kita ngasih akses terlebih dahulu. Jadi kalau tiba-tiba mereka tahu isi percakapan kita, bisa jadi itu hanya kebetulan atau sekedar trik psikologi buat menakut-nakuti kita. Kenapa mereka seakan-akan bisa tahu isi chat kita? Teman-teman, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kebetulan atau cuma rekayasa. Mereka mungkin hanya menebak atau mengarang cerita biar kita panik dan menganggap HP kita beneran disadap. Terus yang kedua, ada akses ilegal dari aplikasi yang ada di HP kita. Kalau kita pernah menginstal aplikasi dari pinjol ilegal atau mengklik tautan yang mungkin mencurigakan, bisa jadi ada malware yang diam-diam mengakses data di HP kita. Jadi kalau gak ada akses, berarti mereka gak akan tahu aktivitas yang ada di HP. Jadi ya sangat kecil kemungkinan mereka bisa menyadap HP nasabah. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita curiga HP kita disadap? Nah, kalau kita sedikit curiga ada yang aneh dengan HP, kita bisa ngelakuin beberapa cara ini. Pertama, hapus semua aplikasi yang mencurigakan, terutama yang terkait dengan pinjol ilegal. Dan kalau bisa, reset HP ke pengaturan pabrik. Kalau kita merasa sudah banyak aplikasi yang mungkin berisiko yang ada di HP, kita bisa menghapusnya atau kita mereset HP kita ke pengaturan pabrik. Kemudian hindari mengklik tautan mencurigakan yang dikirim melalui SMS atau WhatsApp. Dan terakhir jangan lupa gunakan fitur keamanan tambahan, kayak verifikasi 2 langkah di WhatsApp. Tapi kalau kalian pengguna iPhone, insya Allah lebih aman. Karena sistem iOS itu lebih ketat dalam mencegah aplikasi pihak ketiga buat mengakses data pribadi tanpa izin. Jadi kesimpulannya, kalau kita terlambat membayar atau gagal bayar pinjol, wajar banget kalau ada perasaan cemas atau takut terhadap ancaman debt collector. Namun jangan langsung panik dan percaya apa yang mereka katakan, karena sangat kecil kemungkinannya. Coba deh pancing mereka dengan informasi palsu, buat ngecek apakah benar-benar mereka bisa menyadap atau hanya mengarang cerita buat menggertak kita. Nah gitu teman-teman. Semoga video ini menjadi informasi yang bermanfaat dan hutang kita semua cepat lunas. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.